Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina min sayyi'ati a'malina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa bertemu kembali ya di perkuliahan kita via Zoom. Kita mencoba untuk membahas PAI 2 itu tidak di dalam kerangka keilmuan hanya fikih ibadah sesungguhnya, tapi juga ada tambahan pengantar di fikih muamalah atau lebih sering dengan transaksi ya di dalam proses kita berkehidupan. Nah, teman-teman yang berbahagia, apa yang menjadi penting pada kesempatan ini adalah kita melihat rangkaian baik itu yang disebut dengan fikih ibadah ataupun juga menjadi fikih muamalah itu sesungguhnya adalah wasilah, jembatan ya, bridging, takarub kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha menyempurnakan segala ikhtiar kita di dalam berkehidupan sehari-hari. Nah, apa yang menjadi penting ya teman-teman sekalian, kita di dalam fikih muamalah ini adalah tentang harta benda ya, tentang akad-akad gitu. Tentu tidak sangat mendalam karena hanya satu meeting saja. Harapannya adalah ketika kita mencoba untuk melihat sisi itu, kita mendapatkan satu gambaran nanti ya untuk melangkah pada sisi-sisi yang lain tentang fikih muamalah. Ini menjadi pengantar saja atau lebih dilihat sesungguhnya kalau di dalam studi Islam itu adalah tentang harta ya, tentang konsep harta dan pendukungnya. Next meeting as the last meeting, insya Allah nanti kita lewat Zoom saja, meeting pertemuan terakhir ya. Itu membahas tentang apa namanya nikah ya. Bukan begitu Mas Ali. Ini meeting ke-11 ya. Atau yang lain. Ke-13 ya ini ya. Ya, Pak. Insya Allah nanti yang terakhir adalah meeting yang ke-14. Jadi 14 nanti insya Allah kita upayakan tetap pakai Zoom saja ya. Seperti kelas meetingnya dan sekaligus untuk mengantarkan beberapa hal tentang ujian akhir semesternya ya. Oke, nah apa yang menjadi awal dari kajian kita, dari studi kita tentang muamalah itu al-aslu fil ibadah itu tahrim. Jadi teman-teman kalau melihat satu proses polarisasi ibadah, maka berbeda dengan yang di dalam dalil ataupun normativitas tentang muamalah. Hatta yadullu dalil ala ibahatuha. Tapi kalau al-aslu fil muamalah, asal dari satu transaksi ataupun proses-proses di dalam ranah fikih muamalah itu adalah al-ibahah. Boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Sehingga di situ ada yang mencoba menjelaskan tentang keharamannya. Contoh misalnya, orang bertransaksi asal itu adalah mubah. Boleh, transaksi apa saja itu boleh. Nah, tapi ketika kemudian ada manipulasi, ada ribawi, ya, lalu di situ ada semacam gambling, mengundi nasib, ya, judi dan lain sebagainya menjadi haram. Beda dengan ibadah, gitu. Ibadah dalam kata dalam epistemologi fikih ibadah itu ya jangan nambah-nambahin dah. Gitu. Anda sholat, puasa itu semua sudah teramuskan ya di dalam fikih ibadah. Gitu. Oke, biar lebih jelas lagi kita lihat sejak awal ya dari makna ini supaya nanti kita punya gambaran yang jelas. Ya. Kita ambilkan dari sisi maknawi dulu ya. Saya ingin sharing biar lebih share di screen. Ya. Apa yang menjadi arti dari muamalah itu pengetahuan tentang transaksi yang berdasarkan apa? Berdasarkan pada hukum syariah.
Jadi kalau misalnya Mas Yoga, ya Mas Ali dan lain-lainnya mencoba untuk melakukan satu proses ya, hukum mengenai apapun itu di dalam kegiatan kita keseharian, itulah yang disebut dengan kegiatan di dalam fikih muamalah. Fikih muamalah kontemporer lebih kepada tata aturan, ya, regulasi yang ditaati untuk mengatur ya relasi manusia dengan yang lain terkait dengan harta, materi, dan transaksi di dalam konteks kemodernan sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkategorikan ini, maka sesungguhnya muamalah itu banyak jenisnya gitu ya. Dalam arti muamalah yang dihukumi itu ada yang langsung oleh nas, ada yang tidak langsung ya. Tetapi hasil dari ijtihad para ulama di dalam perkembangan sekarang. Contoh misalnya, perbankan syariah dulu di masa Rasul tidak ada. Tapi akad-akad yang dilakukan di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan seterusnya, itu ada. Bagaimana mudharabah bagi hasil, ya. Bagaimana tentang ujroh, jarah, tentang syuf'ah, tentang misalnya muzaro'ah, ya, tanam, lalu murabahah, mengambil keuntungan, itu ada. Nah, itu yang lalu dikembangkan akad-akad syariah tersebut di dalam konteks ekonomi kekinian. Ya. Nah, teman-teman yang di Fakultas Hukum, mau tidak mau, di dalam perkembangan sekarang ada di situ keterkaitan dan sumbangsih yang mendalam nanti. Ya. Karena disitulah menjadi hal yang mesti harus dilakukan di dalam konteks ini. Oke, ini share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, hukum bisnis syariah haruslah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Ya, asal muamalah itu adalah boleh. Asal muamalah itu boleh. Tujuannya untuk kemaslahatan manusia. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat dalam konteks ini, maka sesungguhnya kita ini bisa melihat ya ranah-ranah di situ itu sebagai satu perkembangan interaksi antara satu dengan yang lain. Ya. Sampai di sini ada yang sudah terpahami sambil saya coba screenshot yang di depan. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat di hukum bisnis syariah. Ya, hukum bisnis syariah haruslah memenuhi ciri-ciri tadi itu. Objeknya harus halal. Jadi kalau teman-teman ya objeknya itu tidak halal, tidak boleh. Contoh misalnya apa? Jualan kodok, jualan babi. Nah, vaksin itu bagaimana? Itu kaitan lain karena di dalam kaidah ini ada nanti ad-darurah, sesuatu yang daruri gitu. Di dalam konteks ini maka harus dilihat ad-darurah tubihul mahdzurat. Ada kaidah lain. Yakni kaidah tentang kebolehan yang haram ya itu boleh karena situasi darurat termasuk vaksin. Nah, vaksin pada taraf tertentu iya, vaksin pada taraf tertentu itu tidak boleh dengan barang-barang yang halal kalau tidak ada stoknya yang halal tadi. Ya. Jadi kalau kemudian tidak ada, nah itu baru. Nah, konteksnya sekarang misalnya COVID, nah itu bagaimana? Masuk enggak di dalam kategori itu? MUI diantaranya kemudian melihat ini dalam kondisi darurat. Ya, itu. Nah, terhindar dari hal yang apa juga misalnya
objeknya tadi harus halal dan thayyib gitu. Tidak boleh jualan barang-barang yang busuk gitu. Nah, termasuk objek misalnya transaksi haji. Haji itu dari dana korupsi, ya tidak boleh. Dana haji dipakai apa namanya dari hasil korupsi atau kemudian dananya haji yang dikorupsi, ya itu problem lagi. Jadi ini Mas Bima dan teman-teman ya Mas Azhar, ini tantangan tersendiri itu bagi kita untuk menjaga ya eh, sebuah kemurnian ya kejernihan di dalam beribadah. Jadi ibadah haji yang kemarin kita sudah singgung atau wakaf yang sudah dilakukan Mas Ali misalnya 3 hektar mewakafkan untuk pesantren, tetapi wakaf itu ya dihasilkan dari hasil korupsi misalnya gitu. Nah itu tidak boleh ya Pak. Terus dananya itu bagaimana gitu. Ya dananya itu dalam kaitannya adalah disalurkan pada jalannya. Nah tapi tidak boleh dirusak. Uang hasil korupsi itu tidak boleh dirusak karena uangnya tidak salah ya, tetapi yang salah adalah perilakunya. Yang dimaksud dengan orang yang berwakaf itu jangan sampai kita wakaf dari harta harta haram tadi. Jangan sampai kita haji itu dari dana korupsi, gitu. Dana-dana manipulatif ya dari hasil memeras rakyat dan lain sebagainya. Gitu. Nah, maka lebih hebat itu kalau haji itu misalnya adalah dari tabungan ya, dari bagaimana upaya-upaya yang baik. Gitu. Ya. Nah ini rentang karena maaf misalnya profesi-profesi tertentu itu kan juga agak rawan kadang ya dengan hal-hal yang seperti ini. Maka itu juga harus lebih hati-hati di dalam kerangka menyempurnakan ibadah. Jangan sampai kemudian kita sholat, sholat pun baju kita dari hal-hal yang haram. Nah itu problem lagi itu. Kita puasa, yang kita makan, buka, sahur, ya itu adalah dari harta yang tidak halal. Nah, kehalalan dan haram ini di dalam konteks kita melakukan proses-proses ibadah menjadi penting. Karena ibadah tadi tak sempurna, sholat, puasa, zakat, hingga kemudian kita berhaji, tanpa kemudian diimbangi dari proses dinamis memperoleh harta kekayaan yang baik dan baik. Nah, kuncinya di sana. Ya, kadang ada yang bertanya, Ustaz, kenapa ya kita doa itu kayaknya nggak kabul-kabul. Bagaimana mau kabul? Baju yang kau kenakan doa itu dari yang tidak baik. Bagaimana engkau akan terkabul? Hal-hal yang kemudian melingkari dirimu sendiri itu tidak halal. Hasil dari judi, hasil dari gambling, eh, ya judi lah ya yang paling mudah itu. Nanti ragam judinya kan banyak, termasuk lotre-lotre itu ya. Termasuk misalnya ini main bola, wah, ini yang menang MU atau mana. Nah itu dari judi-judi begitu itu juga hati-hati. Misalnya Salih Akbar gue sama juga. Ya sudah nanti kalau yang menang MU kamu tak kasih 1 juta. Kalah, ternyata dikasih ganti. Nah itu haram gitu. Lalu kita mengeluarkan pulsa misalnya 5.000 undian apa gitu. Tidak motor lah apa itu haram. Tapi kalau kemudian kita ini misalnya Mbak Ade ya atau Mas Rifki masuk ke apalah chicken apa gitu ya atau swalayan apa, lalu ketika kita belanja di atas 300.000 misalnya dapat 1 kupon hadiah. Nah itu enggak, karena tidak mengurangi dari transaksi jual beli kita, itu adalah hadiah dari lembaga yang sudah kita melakukan transaksi jual beli di situ. Nah itu yang penting untuk kita ketahui secara lintas ya. Oke, kita lanjutkan lagi di bagian ya bisnis syariah ya. Bisnis syariah itu ya kita harus pada prinsip keseimbangan balancing dunia dan akhirat. Balancing dunia akhirat. Kalau di dalam kategori ini kita bisa melihat terhindar dari hal-hal yang horor. Ada salah satu jamaah kita yang kemudian juga akhirnya terkena ya, ya transaksi bodong gitu. Itu kasihan sekali. Yang lain juga apa namanya
kena ribawi. Online itu ternyata banyak sekali juga hal-hal yang berbau ribawi. Dari mana? Ya dari ternyata dari pengakuan dia ini ya, itu rentenir tapi via online. Nah, itu hati-hati teman-teman sekalian. Kita di dalam kerangka meminjam. Kalau ditanya, terus gimana kita aman? Ya kalau mau aman, cari aja dengan bank-bank syariah itu lebih nyaman. Bank konvensional bagaimana? Ya pakai aja untuk transaksi-transaksi yang memang harus melalui bank yang konven gitu. Tapi kalau untuk pengembangan bisnis atau kemudian pinjam untuk hal-hal yang bersifat apa ya syariah bisnis begitu ya lebih aman kalau di bank syariah. Aman lagi kalau sampean kita pakai harta dari hibah warisan orang tua itu pemberian kakaknya itu lebih aman lagi itu nggak perlu dibahas tentang kehalalannya gitu ya kan itu pemberian dari saudara kita ya, saya mencari salah satu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau di-sharing dulu? Ya, halo, ada? Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, kita terus prinsip. Ya. Nah, ini yang teman-teman bisa lihat ya di dalam konteks kita bermuamalah, kejujuran. Tadi kalau tidak boleh ada gharar, kunci dari Rasul itu berdagang, ya kejujuran yang beliau lakukan, al-amin ya, keterbukaan, kesetiakawanan kawanan. Kalau mau membuat bisnis ya, memang baiknya yang bersifat membangun persahabatan. Jadi tidak hanya semata cari keuntungan. Kalau kita bisa untuk itu, maka insya Allah di dalam kerangka kita melakukan transaksi-transaksi itu dan juga berbagai ya perjalanan ya bisnis itu maka relatif lebih mudah, profesional dan juga mengadakan persamaan. Jadi boleh sebenarnya ketika kita dagang itu mengambil keuntungan 100%. Tapi juga harus kita timbang apakah keuntungan itu nanti juga membaikkan hubungan atau tidak. Jangan sampai kemudian kita juga membunuh harga pasar gitu ya, gara-gara kita dapat barang yang murah. Itu hal-hal yang di seputar akhlak ketika kita berbisnis di dalam bermuamalah. Nah, ini saya sharekan tentang muamalah kontemporer ya, ruang lingkupnya. Sudah terlihat? Ya. Ya, jadi transaksi bisnis yang berubah ada perkembangan yang trending atau tren yang sekarang terjadi itu kan banyak ya, GoFood misalnya, Gojek misalnya, ataupun transaksi-transaksi online itu bagian dari bagaimana lalu terjadi ya kontemporer perkembangan kekinian yang merambah di dalam dunia ekonomi Islam. Uh, ada murabahah, ya, ada tadi yang saya sebutkan jaro, ada penggadaian syariah ataupun misalnya wadiah di dalam deposit dan lain sebagainya ya. Ini untuk awal saja. Kalau nanti agak dalam lagi, agak terlalu jauh nanti malah membingungkan Bapak. Ini saya apa namanya berikan yang kulit-kulit dulu ya. Nah,
Di dalam muamalah maliyah, jual beli, ijarah, ya, kordon, atau kemudian wakalah, pelimpahan kuasa satu pihak kepada yang lain. Ini semua nanti kalau teman-teman jadi notaris, kalau teman-teman nanti jadi advokat, ada satu sisi persoalan-persoalan disitulah menjadi peran penting, ya, baik di dalam proses pinjam meminjam bank misalnya, apakah sekarang leasing kan tidak boleh, kemudian ada debt collector yang mengambil paksa begitu ya, ataupun kemudian penggadaian-penggadaian yang kemarin konvensional berubah menjadi syariah, bank yang kemarin itu di bank syariah sekarang pun termigrasi di dalam bank syariah Indonesia, BSI gitu ya teman-teman ya, kemarin di BNI syariah kan sudah berubah ya, di Unisula itu juga sudah diubah ke BSI. Kita lihat. Nah, ini teman-teman sekalian, ketika kita bisa melihat di sini, ini yang lebih besar lagi, betapa banyak ruang lingkupnya di sini. Oke, nah, termasuk suf'ah, musyaqqat, ya, pengairan. Ini nanti bisa menjadi perkembangan ya di dalam kerangka kita melakukan proses-proses muamalah yang lebih liberatif atau kemudian lebih produktif itu. Istisna, ya, apa itu murabahah, muajalah. Nah, teman-teman tentu ini bukan wilayah yang kita dalami saat ini. Paling tidak saya mengenalkan banyak istilah, banyak akad yang kemudian mesti dipahami ke depan. Nah, teman-teman di wilayah hukum pasti ada itu nanti. Kenapa? Karena bagian dari yang menyelesaikan atau mencari celah-celah penyelesaian. Ya, bank syariah sekarang ini menjamur kemana-mana. Wakaf zakat itu juga bisa menjadi wilayah, teman. Ketika kemudian terjadi sengketa tanah wakaf, ketika kemudian perusahaan itu tidak melakukan kewajiban-kewajiban, apalagi misalnya ke depan misalnya pajak, ya, zakat itu bisa menjadi pengurang dari pajak. Nah, ketika terjadi ignore dan lain sebagainya terhadap proses kepatuhan terhadap zakat dan lain sebagainya, maka itu juga menjadi satu proses yang menjadi concern dari teman-teman di Fakultas Hukum. Ya, ini banyak sekali di dalam kriteria ini. Nanti bisa di-setting sendiri atau kemudian kapan, semoga nanti teman-teman bisa juga menjadi apa wilayah yang juga dipelajari ya. Nah, termasuk ini di ini pasar modal, ya, BMT, operasi, kebijakan fiskal, moneter, penggadaian, koperasi, reksadana, obligasi, pasar modal. Semuanya itu bagian dari fikih muamalah. Semuanya kemudian ada di dalam ruang hukum syariah juga, yang kemudian sedikit banyak bersinggungan, dan itu menjadi concern kita, ya, yang ada di dalam ranah hukum, ya, terutama hukum syariah. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bisa melihat dalam konteks ini, kita bisa melihat ya tatanan-tatanan ini secara apik ya di dalam konstruksi keislaman kita. Saya ambilkan yang agak oke. Silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan dulu. Saya coba panggil satu-satu ya. Mbak Nabila, ya, Mbak Ira, Mbak Dia, Hadir, Mbak Pak. Andi, ayo ya, Mbak Isya, dia, Mas Ikhlas, Mas Irfan, Hadir, Pak. siapa tadi? Hadir, Pak. Yang siapa? Belum saya panggil loh, Supantara. Ya, Mas Rifki, Mas Fasha, Muhammad, Turun, Mbak Rani,
Mbak Triana, Jihan, Novi, Adila. Hadir, Pak. Iya, hadir ya, dipantengin ya. Jangan ditinggal lagi ya. Sambil sarapan boleh, Pak. Ngopi-ngopi juga boleh ya. Di sini yang kelihatan Mas Yoga, Mas Bima ya, Mbak Triana, Mas Ali Akbar, Mas Aldi, Mas Mahendra, Mas Fahri ya, sambil dengerin nyanyi di toilet. Oke ya, kita lanjutkan lagi kuliah FAI ini apa PA ini mau pagi-pagi semua, rata-rata pagi ya jam 7 ya. Jadi teman-teman menjadi ekstra. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat ya fikih muamalah itu sesungguhnya bagi tatanan hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia baik mengenai jual beli, pergadaian, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, termasuk nanti perkawinan. Nah, ya besok Senin insya Allah kita bahas tentang perkawinan, penyusuan, ya talak, idah, hibah, ya hadiah, wasiat, warisan, perang, dan macam-macam itu. Ya, ada semuanya di dalam kerangka makna fikih muamalah. Ya, termasuk ya, ya. Saya sharingkan lagi. Ya, termasuk apa? Muawadah maliyah, hukum kebendaan. Saya di S3 itu juga diberikan hukum pertanahan karena berkaitan dengan waris dan juga berkaitan dengan wakaf. Di sini ada juga hukum acara muhasanat, hukum pernikahan munakahat. Nanti bagaimana hukumnya nikah beda agama, ya nikah lintas negara, gitu. Ya. Yang terpenting memang di dalam sensitivitas hukum kita di dalam konteks keindonesiaan saat ini itu adalah tentang munakahat beda agama. Saya menulis itu di awal-awal kuliah S1 tentang bagaimana menikah beda agama. Itu ya, insya Allah next meeting kita agak singgung. Termasuk adalah amanat dan ariyah. Pinjam meminjam itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau Mas Ali pinjam Mas Ikhlasul Anas ya, itu ada bunganya atau tidak? Kalau kemudian ditaruh di awal, jelas itu riba. Tapi kalau kemudian Mas Ikhlasul Anas misalnya habis meminjam, lalu memberi hadiah Mas Ali, itu bukan riba, tapi memberian hadiah sebagai rasa terima kasih. Jadi sama-sama memberi, itu hukumnya bisa berbeda. Karena disitulah membedakan antara akad. Termasuk di dalam konteks ketika misalnya ya perilaku konstitusi.